Selamat pagi peserta didik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti baik dan luar biasa, bukan? Pada pagi hari ini, tetap semangat belajar ya. Kita akan mulaikan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Masih ingatkah kalian materi pertemuan yang lalu? Ya, benar sekali. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas perjuangan rakyat Indonesia melawan VOC. Peserta didik sekalian, kenalkah kalian dengan gambar tokoh pahlawan di samping? Iya, benar sekali. Gambar tokoh pahlawan di samping ialah Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol. Topik pembelajaran kita hari ini adalah perlawanan rakyat terhadap pemerintah Hindia Belanda. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe ya, supaya kalian jangan ketinggalan untuk materi pembelajaran selanjutnya. Adapun tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menjelaskan perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam menentang pemerintah Hindia Belanda. Ayo kita belajar. Masih ingatkah kalian siapa gambar tokoh pahlawan di samping? Ya, benar sekali. Gambar tokoh pahlawan di samping adalah Kapiten Pattimura atau dikenal dengan nama Thomas Matulesi. Peserta didik sekalian, Belanda kembali berkuasa di Indonesia tahun 1817. Rakyat Ambon mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Thomas Matulesi atau Pattimura. Pattimura memimpin perlawanan di Saparua dan berhasil merebut benteng Belanda serta membunuh Residen Van den Berg. Dalam perlawanan tersebut, turut serta pula seorang pahlawan wanita bernama Christina Martha Tiahahu yang merupakan putri tunggal dari Paulus Tiahahu, teman dari Kapten Pattimura. Perlawanan Pattimura dapat dikalahkan setelah bantuan Belanda dari Batavia datang. Pattimura bersama 3 pengikutnya ditangkap dan dihukum gantung. 2. Perang Padri di Sumatera Barat tahun 1821 sampai 1838. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut adalah gambar benteng Fort de Kock. Benteng tersebut merupakan saksi betapa sengitnya perlawanan kaum Padri terhadap pemerintah Hindia Belanda. Di manakah meletusnya perang Padri? Bagaimana latar belakang dan proses perang Padri? Peserta didik sekalian, ayo kita belajar. Penyebab perang kaum Padri adalah ide pembaruan kaum Padri yang berbenturan dengan kelompok adat atau kaum penghulu. Sehingga Belanda memanfaatkan perselisihan tersebut dengan mendukung kaum adat yang posisinya sudah terjepit. Perlawanan kaum Padri dengan sasaran utama Belanda meletus tahun 1821. Perlawanan kaum Padri berhasil membuat Belanda terpojok. Belanda sadar apabila pertempuran dilanjutkan, Belanda akan kalah. Belanda pun mengajak kaum Padri berdamai yang diwujudkan di Bonjol tanggal 15 November 1825. Untuk meredam perlawanan rakyat Minangkabau, Belanda menerapkan sistem pertahanan benteng Stelsel, benteng Fort de Kock di Bukit Tinggi, dan benteng Fort van der Capellen merupakan 2 benteng pertahanannya.
Dengan siasat tersebut, Belanda akhirnya menang yang ditandai dengan jatuhnya benteng pertahanan terakhir Padri di Bonjol tahun 1837. Tuanku Imam Bonjol ditangkap, kemudian diasingkan ke Priangan, ke Ambon, dan terakhir di Manado hingga wafat tahun 1864. 3. Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Pernahkah kalian melihat gambar atau lukisan pada gambar di samping? Lukisan tersebut merupakan karya pelukis legendaris Raden Saleh. Gambaran dalam lukisan tersebut menjelaskan bagaimana kegagalan perundingan Pangeran Diponegoro dengan Belanda yang berakibat ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Belanda. Hal ini membuktikan kelicikan Belanda dalam menghadapi bangsa Indonesia. Peserta didik sekalian, ayo kita belajar. Penyebab Perang Diponegoro. 1. Campur tangan pemerintah Hindia Belanda dalam urusan Keraton Yogyakarta terjadi ketika pada tahun 1822 Hamengkubuwono IV wafat. Di dalam keraton muncul perselisihan tentang penggantinya. 2. Pajak-pajak yang diterapkan pemerintah Hindia Belanda dan kebijakan ekonomi lainnya menjadi sumber penderitaan rakyat. Dan yang ketiga, berbagai kegelisahan dan penderitaan yang lama berlangsung dipicu oleh berbagai peristiwa yang membuat rakyat marah. Sebagai contoh, saat membangun jalan baru pada bulan Mei 1825, Belanda dan Pati Danurejo memasang patok-patok pada tanah leluhur Diponegoro, sehingga terjadi perselisihan dan mencabuti patok-patok tersebut. Belanda segera mengutus serdadu untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Perang tidak dapat dihindarkan. Diponegoro meninggalkan kota dan menyusun strategi perlawanan di luar kota Yogyakarta. Perang Jawa dikumandangkan tahun 1825 sampai tahun 1830 untuk mengusir Belanda. Perlawanan tersebut menular sampai Jawa Tengah dan Jawa Timur. Belanda berusaha membujuk para pejuang dengan memulangkan Hamengkubuwono II dari pengasingannya di Ambon, namun gagal memadamkan perlawanan. Belanda pun menerapkan siasat benteng stelsel. Belanda mampu memecah belah jumlah pasukan musuh. Belanda berhasil menangkap Kiai Mojo dan Pangeran Mangkubumi. Belanda kemudian juga berhasil meyakinkan Panglima Sentok Praviryonirjo untuk membuat perjanjian damai. Pada bulan Maret 1830, Diponegoro bersedia mengadakan perundingan dengan Belanda di Magelang, Jawa Tengah. Perundingan tersebut hanya sebagai jalan tipu muslihat karena ternyata Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian ke Makassar hingga wafat tahun 1855. 4. Perang Aceh. Mari amati gambar di samping. Gambar ini adalah pohon koler di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Tahukah kalian mengapa pohon tersebut disebut pohon koler? Karena penanaman pohon koler ada hubungannya dengan perjuangan rakyat Aceh dalam menentang kolonialisme Belanda. Di dalam Traktat London tahun 1871 menyebut Belanda menyerahkan Sri Lanka kepada Inggris dan Belanda mendapat hak atas Aceh.
Aceh. Berdasarkan traktat tersebut, Belanda mempunyai alasan untuk menyerang Istana Aceh. Saat itu, Aceh masih merupakan negara merdeka. Belanda juga membakar Masjid Baitur Rahman yang menjadi benteng pertahanan Aceh 5 April 1873. Semangat jihad atau perang membela agama Islam menggerakkan perlawanan rakyat Aceh. Jenderal Koller terbunuh saat pertempuran di depan Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Koller meninggal dekat dengan pohon yang sekarang diberi nama Pohon Koller. Belanda sama sekali tidak mampu menghadapi secara fisik perlawanan rakyat Aceh. Menyadari hal tersebut, Belanda mengutus Dr. Snow Purgonce yang memakai nama samaran Abdul Ghaffar. Sebagai seorang ahli bahasa, sejarah, dan sosial Islam, ia dimintai masukan atau rekomendasi tentang cara-cara mengalahkan rakyat Aceh. Taktik yang paling mujarab adalah dengan mengadu domba antara golongan ule balang bangsawan dan kaum ulama. Banyak tokohnya yang gugur. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Meulabo pada tahun 1899. Sultan Aceh Muhammad Daud Shah ditawan pada tahun 1803 dan diasingkan hingga meninggal di Batavia. Panglima Polem Muhammad Daud juga menyerah pada tahun 1903. Cut Nyadin, tokoh pemimpin perempuan, ditangkap tahun 1906, kemudian diasingkan ke Sumedang. Pahlawan perempuan Cut Mutia gugur pada tahun 1910. Perlawanan Aceh pun terus menyusut hingga tahun 1917. 5. Perang Sisingamangaraja. Perlawanan terhadap Belanda di Sumatera Utara dilakukan oleh Sisingamangaraja ke-12. Perlawanan ini yang dinamakan juga Perang Batak berlangsung selama 29 tahun. Pertempuran diawali dari Bahal Batu yang menjadi pusat pertahanan Belanda tahun 1877. Untuk menghadapi Perang Batak, Belanda menarik pasukan dari Aceh. Pasukan Sisingamangaraja dapat dikalahkan setelah Kapten Christoffel berhasil mengepung benteng terakhir Sisingamangaraja di Pakpak. Kedua putra beliau, Patuan Nagari dan Patuan Anggi, ikut gugur, sehingga seluruh Tapanuli dapat dikuasai Belanda. 5. Perang Banjar. Perang Banjar berawal ketika Belanda campur tangan dalam urusan pergantian raja di Kerajaan Banjarmasin. Belanda memberi dukungan kepada Pangeran Tamijidila yang tidak disukai rakyat. Perlawanan dilakukan oleh Prabu Anom dan Pangeran Hidayat. Pada tahun 1859, Pangeran Antasari memimpin perlawanan setelah Prabu Anom ditangkap Belanda. Pasukan Pangeran Antasari dapat didesak. Pada tahun 1862, Pangeran Hidayat menyerah dan berakhirlah perlawanan Banjar di Pulau Kalimantan. Perlawanan benar-benar dapat dipadamkan pada tahun 1905. 6. Perang Jagaraga di Bali. Perang Jagaraga berawal ketika Belanda dan kerajaan di Bali bersengketa tentang hak tawan karang. Hak tawan karang menyatakan bahwa setiap kapal yang kandas di perairan Bali menjadi hak penguasa di daerah tersebut. Pemerintah Belanda memprotes Raja Buleleng yang menyita 2 kapal milik Belanda. Raja Buleleng tidak menerima tuntutan Belanda untuk mengembalikan kedua kapalnya.
persengketaan ini menyebabkan Belanda melakukan serangan terhadap kerajaan Buleleng pada tahun 1846. Belanda berhasil menguasai kerajaan Buleleng. Raja Buleleng menyingkir ke Jagaraga dibantu oleh kerajaan Karangasem. Setelah berhasil merebut benteng Jagaraga, Belanda melanjutkan ekspedisi militer tahun 1849. Dua kerajaan Bali, yaitu Gianyar dan Klungkung, menjadi sasaran Belanda pada tahun 1906. Seluruh kerajaan di Bali pun jatuh ke pihak Belanda setelah rakyat melakukan perang habis-habisan sampai mati yang dikenal dengan Perang Puputan Jagaraga. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar dan God bless you.